Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsi Kurniati SAG, Kepala Sekolah SD Islam Amarilis yang beralamat di Jalan Haji Abdurrahman nomor 7, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, dengan nomor telepon 8719453. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tri Prakoso, Saya Julina Cempaka. Iya. mahasiswa dari FKIP PGSD dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Iya. Ini saya minta izin untuk mewawancarai kepala sekolah dengan Ibu siapa? Ibu Samsi Kurniati. Ibu Samsi. Panggilannya Ibu Samsi Ibu ya? Samsi, iya. Minta izin apakah boleh, Bu? Boleh, silahkan. Apa yang ingin ditanyakan? Bu, pertama tuh saya mau menanyakan kultur sekolah, maksudnya bagaimana karakteristik secara umum peserta didik Bu? Kalau karakter siswanya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu macam-macam ya. Ada yang dari backgroundnya dari kelas 1 nih. Ada ya backgroundnya dari TK, ada yang dari Bimba, kelompok baca, ada juga yang dari TK Islam, ada juga yang dari dia nggak ada pendidikan TK. Dia cuma les-les baca aja itu. Jadi karakteristiknya macam-macam. Ada yang mereka bisa belajar secara visual, ada yang bisa belajar dengan cara mendengarkan, ada juga yang bisa belajar dengan praktek. Itu jadi macam-macam. Jadi karakteristik anak-anak ya macam-macam ya. Mereka sosialisasinya cukup tinggi, tapi ada juga anak-anak yang nggak bisa bergaul. Ada anak-anak yang bisa berkelompok gitu. Jadi ya karakteristiknya seperti itu. Gitu. Terus untuk penyesuaiannya untuk muridnya itu kan ada yang Visual. tadi ya dari visual. Itu guru ya. itu cara mengajarkannya gimana, Bu? Iya, guru itu bisa dibilang sebagai entertainer sejati ya. Dia harus bisa masuk ke karakteristik anak-anak yang berbagai macam itu. Satu kelas taruhlah ada 25 anak. 25 anak itu dengan berbagai macam karakter. Nah, guru harus memahami mana anak yang bisa belajar secara visual, mana anak yang bisa belajar secara listening, mana anak yang bisa belajar dengan dia praktek, mana anak yang bisa dia belajar itu secara individual. Artiannya dia nggak bisa secara klasikal. Kalau secara klasikal itu dia lari-lari atau dia nggak bisa diam. Nah, guru itu harus memahami itu dulu. Kalau sudah paham, berarti dalam setiap kegiatan belajar mengajar, dia harus punya model pembelajaran. Model pembelajaran itu kan sekarang sistemnya guru adalah pusat fasilitator atau pusat fasilitas. Guru bukan sebagai penceramah, tetapi anak yang mencari dan anak yang bisa untuk mandiri untuk belajar. Guru hanya sebagai fasilitas aja gitu. Nah, jadi guru di situ di dalam RPP-nya harus dituangkan metode-metode yang semua anak bisa menerima pelajaran itu. Yang visual bisa, yang dengan pendengaran juga bisa, yang praktek juga bisa, yang tadinya nggak bisa diam jadi bisa ikut belajar. Nah, gitu. Jadi intinya caranya guru harus menyelami dan juga metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kelas, dengan materi yang ada. Begitu. Untuk pertanyaannya selanjutnya, Bu, ini struktur organisasi di sekolah ini seperti apa sih, Bu ya? Struktur organisasi sekolah ya, bukan Iya. kelas ya. Iya. Kalau sekolah itu yang paling tinggi yayasan karena kami swasta. Nah, yayasan itu mereka memiliki ada bagian bendahara, ada bagian sekretaris. Nah, di bawah yayasan, di bawah naungan yayasan itu sekolah. Nah, sekolah itu ada kepala sekolah,
ada wakil kepala sekolah, ada bendahara, ada TU, ada operator, kemudian ada koordinator Al-Quran, koordinator ekskul, kemudian guru. Nah, guru kelas sama guru bidang studi sejajar, kemudian di bawahnya siswa. Nah, rekanan dari sekolah yaitu komite. Nah, kami nyebutnya forum orang tua. Nah, tugas dari komite atau forum itu adalah memantau, menjembatani antara orang tua yang lain dengan sekolah. Misalkan sekolah punya kebijakan. Nah, yang perlu kami sosialisasikan adalah ke seluruh orang tua, tapi jika ada masukan, ada saran via forum atau via komite. Terus sama tata kerja di sekolah tuh gimana, Bu? Tata kerja, tata tertib ya, mungkin maksudnya itu. Tata kerja untuk gurunya sih sebenarnya, Bu. Oh, tata kerja untuk guru. Kami itu jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu untuk guru dan siswa. Tapi kalau untuk gurunya saja dan karyawan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, masuknya itu kami dari jam 6.45 sampai jam 11.30 untuk kelas 1-2. Untuk kelas 3 jam 12, untuk kelas 4-5-6 dari jam 6.45 sampai jam 2.14. Jam 2.15 sih, jam 2.15 atau setengah 3 itu. Dan kami juga ada guru ekskulnya, pelajaran ekskulnya tiap hari Jumat. Hari Jumat pada Jumat. Itu tata kerja kami di sini. Begitu. Terus kalau untuk peraturan dan tata tertib di sekolah itu pengimplementasiannya itu seperti apa, Bu ya? Kami itu setiap tahun ada namanya rapat kerja. Rapat kerja itu yang dihadiri oleh yayasan, forum orang tua, seluruh guru dan karyawan. Nah, di situ kami mensosialisasikan tata tertib yang harus dilaksanakan oleh guru. Dan juga ada yang kami sampaikan tata tertib untuk siswa. Kalau untuk guru, tata tertibnya yang kami sosialisasikan di situ di awal tahun, kalau guru itu adalah hadir sebelum jam belajar. Misalnya jam ngajar. Jam ngajar itu jam 7.45, berarti guru harus hadir jam 6.30 gitu. Terus juga ada guru piket. Guru piket hadir jam 6, lebih awal lagi, jam 6.20. Itu menyambut anak-anak yang masuk. Kemudian jangan lupa moto Amarilis itu sapa, salam, sopan, santun, senyum. Itu 5S, itu yang harus dilaksanakan. Kemudian tata tertibnya lagi harus menggunakan seragam atau uniform yang sesuai dengan harinya. Bersepatu hitam untuk memberi contoh ke anak-anak. Terus pulang itu sesuai dengan jam. Kalau jamnya kami punya peraturan pulang sekolah itu jam 1 untuk guru-guru yang di kelas rendah. Tapi untuk guru-guru yang pulangnya jam 14.30, nah sesuai dengan jadwal. Jadi gitu. Implementasinya mereka yang mempraktekkan tata tertib yang sudah kami sepakati bersama di awal tahun. Dan itu tertuang di buku kurikulum SD Islam Amarilis. Gitu. Terus kalau kegiatan seremoni formal di sekolah kayak upacara bendera, terus juga yang 17 Agustus itu gimana, Bu? Selama pandemi atau sebelum pandemi? Kalau selama pandemi itu? Kalau selama pandemi ini kami nggak ada ya otomatis upacara bendera tuh nggak ada. Tapi berusaha bendera selalu berkibar ya di lapangan. Karena kan kami belum bisa membuka sekolah karena belum ada instruksi untuk buka sekolah. Jadi tuh kita nggak ada pelaksanaan bendera. Tapi kalau sebelum pandemi itu kami setiap Senin itu upacara bendera dengan jadwal. Petugasnya dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6 itu dijadwal. Kemudian juga pembina upacaranya juga dijadwal guru-gurunya. Pelaksanaannya di lapangan. Kalau untuk 17 Agustus hari kemerdekaan
Untuk masa pandemi sepertinya kami tidak melaksanakan. Kemudian kalau sebelum masa pandemi itu kami membentuk namanya upacara itu dengan tim Paskibraka Amaryllis. Itu dilaksanakan. Upacara tetap dilaksanakan kalau sebelum pandemi. Tapi kalau selama pandemi kami melarang anak-anak untuk datang ke sekolah. Begitu. Oke, untuk kegiatan rutin seperti kurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah ini tuh ada apa aja, Bu? Kalau kegiatan ekstrakurikuler itu ada tari, ada marawis, ada renang, ada pencak silat, komputer, kemudian pelajaran Al-Quran. Itu pelajaran Al-Quran itu tahfiz ya, kelas tahfiz. Untuk kegiatannya itu yang kayak tari-tari itu dilakukannya di sekolah apa di luar sekolah, Bu? Di sekolah. Di sekolah. Ya, pelaksanaan di sekolah. Kami manggil guru luar. Jadi anak-anak yang punya keinginan aja ikut ekstrakurikuler. Jadi nggak seluruh anak. Jadi yang berminat. Jadi yang berminat, Pak. Tiap siswa tuh harus ikut wajib ekstrakurikuler atau yang minat aja? Kami mewajibkan ya, tapi kan kembali lagi ke orang tua. Mungkin karena jamnya siang ada orang tua yang enggan untuk nganter, atau juga anak yang nggak ada minat. Itu untuk praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah tuh apa aja yang dilakuin, Bu? Oh iya. Pembiasaan praktek di sekolah yang baik itu kami satu ya, salam setiap ketemu guru itu alhamdulillah anak-anak itu hormat ke guru itu. Kemudian juga cuci tangan sebelum makan. Kemudian juga kalau makan itu bareng-bareng, berkelompok. Kami juga ada catering yang minat. Kadang-kadang juga ada banyak orang tua yang nganter makan. Nah mereka tata cara makan itu mereka udah tahu. Terus buang sampah juga pada tempatnya. Terus juga kami setiap hari Jumat itu ada yang namanya pembacaan Asmaul Husna. Kami kumpul seluruh anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, dan di hari Jumat itu kami berbagi. Mereka beramal Jumat. Nah, uangnya itu kami kumpulkan untuk mereka sendiri. Kalau misalnya ada yang sakit, kami ambil uangnya dari situ. Kemudian juga kami ada kebiasaan yang baik itu mengumpulkan sebagian uang jajan untuk anak-anak yatim yang kami bagikan itu setiap Muharram. Itu. Kemudian juga jajan antri di kantin. Kemudian juga disiplin menggunakan kamar mandi, karena kami pisah ya. Jangankan di SD, di TK aja udah dilatih untuk kamar mandi pria, untuk kamar mandi wanita gitu. Jadi itu pembiasaan itu yang kemudian juga ketika sholat juga mereka sudah tahu, selama antri atau selama menunggu mereka sudah baris di lapangan untuk shift berikutnya. Karena kami ada 2 shift sholat zuhur itu. Shift yang pertama itu jam 12, shift yang kedua itu jam setengah 1. Kelasnya bergilir karena musola kami nggak terlalu luas, cukup untuk 200 siswa, jadi harus bergilir. Gitu. Sholat berjamaah, kemudian sholat duha, ya sholat duha itu kami jadwalkan dari kelas 3, tapi dari kelas 3 sampai kelas 6, karena kelas 1-2 belum bisa, baru belajar sholat. Nah, itu pembiasaan yang baik yang ada di sekolah di SD Islam Amaryllis. Oke, baik Bu. Sekian pertanyaan dari kami. Baik. Terima kasih sudah mau menerima kami di sini. Sama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan lancar. Amin.